Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Dan kita hari ini akan membahas tentang megalitik di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara yang biasa disebut Kepulauan Nias. Dengan judul Situs Megalitik di Pulau Nias, Batu, Darah, dan Kehormatan. Pulau Nias di lepas pantai barat Sumatera Utara menyimpan salah satu warisan megalitik paling mengesankan dan masih hidup di Asia Tenggara. Situs megalitik di Nias bukan hanya sisa arkeologi, tapi juga bagian dari sistem sosial dan spiritual masyarakatnya yang diwariskan secara turun-temurun. Di balik batu-batu besar itu tersimpan narasi, ritual darah, pengorbanan, dan hubungan kosmis antara manusia dan roh leluhur. Oke teman-teman, seperti kita ketahui bahwa Kepulauan Nias ini memang sangat kental aromanya, animismenya, megalitiknya, sejarahnya, spiritualnya sampai sekarang. Situs megalitik di Pulau Nias, Batu, Darah, dan Kehormatan. Pertama, Desa Bawo Mataluwo, Nias Selatan. Salah satu desa adat paling terkenal di dunia, terletak di dataran tinggi. Ciri khas, batu-batu besar disusun sebagai pelataran, kursi raja, dan tugu peringatan. Rumah-rumah adat berdiri di atas batu pondasi raksasa. Ritual berdarah, tradisi pengorbanan babi atau kerbau untuk upacara Owasa, pesta adat besar yang dilakukan saat pendirian rumah atau penobatan bangsawan. Darah hewan ditumpahkan di batu pelataran sebagai persembahan kepada leluhur dan tanda kekuatan sosial. Oke teman-teman, Desa Bawo Mataluwo ini paling terkenal juga dengan tradisi lompat batu yang sangat terkenal di dunia. Oke, kita lanjut. Desa Orahili dan Botohili Tanau dipenuhi menhir, dolmen, dan batu altar. Fungsi spiritual, menhir merupakan tanda keberhasilan seseorang menyelenggarakan upacara besar Owasa, biasanya disertai dengan penyembelihan banyak hewan. Darah hewan diyakini sebagai penyambung kekuatan roh dengan dunia manusia. Batu dijadikan tempat duduk para leluhur, dan darah sebagai sarana penghormatan. 3. Lompat batu, Fahombo, dan batu uji kejantanan. Di desa seperti Bawo Mataluwo terdapat batu tinggi tempat pemuda melompat sebagai ujian keberanian. Batu itu bukan sekedar olahraga, tapi bagian dari ritual inisiasi menuju dewasa atau prajurit. Beberapa tradisi menyebut bahwa pemuda yang gagal akan dinodai kehormatannya, dan darah bisa menjadi bagian dari tebusan simbolis, baik dari luka atau dalam bentuk pengorbanan hewan. 4. Dolmen dan meja batu, Hilisimaetano, digunakan dalam upacara makan bersama roh leluhur. Hewan disembelih di atas atau dekat batu dan darahnya dipercikkan sambil menyebut nama-nama nenek moyang. Masih dipraktikkan secara simbolik dalam bentuk pemanggilan roh dan pemberian sesaji pada batu leluhur. Makna darah dalam tradisi megalitik Nias. Dalam budaya Nias, darah adalah tanda keberanian, kehormatan, dan persembahan tertinggi. Tidak ada status bangsawan yang sah tanpa Owasa berdarah. Semakin banyak hewan dikorbankan, semakin tinggi wibawa sosial. Batu-batu besar menjadi saksi bisu setiap tetes darah yang dipersembahkan untuk memanggil restu leluhur atau menolak bala.
Di Nias, batu tidak hanya diam. Ia berbicara melalui darah. Dari menhir sampai altar, dari pengorbanan kerbau hingga lompatan pemuda, semua bersatu dalam satu kosmologi, roh leluhur, batu warisan, dan pengorbanan sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Kalimat tersebut mengandung makna spiritual dan budaya, menggambarkan bagaimana masyarakat Nias, seperti banyak komunitas megalitik di Nusantara, menyatukan kehidupan fisik dan spiritual melalui simbol batu dan darah. Mari kita uraikan makna secara mendalam. Di Nias, batu tidak hanya diam, ia berbicara melalui darah. Artinya, batu megalit di Nias tidak dianggap benda mati. Ia adalah penyimpan roh, saksi leluhur, bahkan dapat dianggap hidup secara spiritual. Batu-batu menhir, dolmen, dan altar berdiri sebagai monumen komunikasi, tempat di mana manusia menyampaikan penghormatan, harapan, atau permohonan kepada leluhur. Berbicara melalui darah, merujuk pada ritual persembahan berdarah, seperti penyembelihan kerbau atau babi yang dilakukan di hadapan batu sakral, sebagai bahasa sakral yang dipahami oleh roh. Dari menhir sampai altar, dari pengorbanan kerbau hingga lompatan pemuda. Artinya, menhir dan altar adalah bagian dari arsitektur sakral di Nias. Bukan hanya dekorasi, tapi titik spiritual tempat dunia manusia bersinggungan dengan dunia leluhur. Pengorbanan kerbau dilakukan dalam upacara penting seperti pengangkatan bangsawan, penyucian rumah adat, atau pemakaman, menandai penghormatan dan penyerahan energi hidup kepada roh. Lalu lompatan batu, fahumbu, yang dikenal dalam budaya Nias sebagai ujian kedewasaan pria, juga mengandung makna simbolik. Bukan sekedar ketangkasan, tapi juga ritus peralihan menuju tanggung jawab dan keberanian dalam struktur sosial dan spiritual. Semua bersatu dalam satu kosmologi, roh leluhur, batu warisan, dan pengorbanan sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Ini menggambarkan pandangan dunia kosmologi masyarakat Nias. Roh leluhur masih hidup, hadir, dan harus dihormati. Batu warisan adalah penjaga ingatan dan gerbang spiritual. Pengorbanan adalah jembatan atau bahasa komunikasi antara yang tak tampak dan yang tak tampak, antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam kosmologi ini, segala tindakan termasuk seni, arsitektur, dan ritual bukan hanya bersifat sosial, tapi juga spiritual, bagian dari hubungan timbal balik dengan kekuatan tak kasat mata, dengan kata lain kekuatan gaib. Kalimat tersebut menegaskan bahwa di Nias, hidup dan mati tak terpisah. Dunia kasat mata dan gaib saling berhubung lewat batu dan darah. Semua tindakan adat dan budaya bukan sekedar tradisi, tapi penjaga keseimbangan dunia antara roh, manusia, dan tanah. Makna dari kalimat tersebut sangat dalam dan menyentuh inti pandangan spiritual masyarakat megalitik seperti di Nias. Berikut adalah penjelasan maknanya secara filosofi dan budaya. Makna utama di Nias, hidup dan mati tidak terpisah. Artinya masyarakat Nias memandang bahwa roh leluhur tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap hadir, menjaga, dan bahkan memengaruhi kehidupan keturunannya. Kematian bukan akhir, tapi transisi ke dunia roh yang terus terhubung dengan dunia manusia. Dunia kasat mata dan gaib saling terhubung lewat batu dan darah. Batu seperti menhir, dolmen, altar adalah media penghubung antara dunia roh dan manusia. Darah dari hewan kurban dalam ritual bukanlah kekerasan, tapi pengorbanan sakral yang berfungsi sebagai bahasa atau energi persembahan. Kombinasi batu dan darah menjadikan ritual bukan simbol kosong, melainkan tindakan nyata untuk membuka
gerbang spiritual atau gerbang gaib. Semua tindakan adat dan budaya bukan sekadar tradisi, tapi penjaga keseimbangan dunia. Upacara adat, persembahan, bahkan tarian dan lagu, semua adalah ritus keselarasan. Ini bukan dilakukan semata karena warisan nenek moyang, tapi karena mereka percaya bahwa dunia akan timpang tanpa itu. Keseimbangan antara manusia, roh leluhur, dan alam dijaga lewat doa, pengorbanan, dan penghormatan. Ini menggambarkan cara berpikir khas masyarakat tradisional. Tanah dianggap hidup, bukan objek mati, tapi makhluk yang bisa menerima, menolak, atau murka. Roh leluhur adalah pelindung dan pengawas, bukan hanya dikenang, tapi benar-benar diundang dalam setiap ritual. Tradisi bukan beban, tapi alat penyambung kesadaran antara dunia lama, dunia kini, dan dunia yang belum lahir. Kalimat tersebut bukan hanya menggambarkan budaya Nias, tapi juga refleksi cara berpikir masyarakat lama bahwa hidup manusia tak bisa dipisahkan dari tanah, leluhur, dan roh. Inilah jalan dalam Oke Nias, teman-teman, mungkin sampai di situ dulu ya untuk Nias sebagai secara penjaga singkat dunia. dulu. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi karena kekuatan spiritual kosmologi di Nias ini sangat kuat dan luar biasa. Di episode berikut kita akan lebih jelaskan lebih dalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus pembahasan kita tentang hal-hal kosmologi dalam budaya di Nusantara ini. Terima kasih.